Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak soleh-soleha. Selamat pagi Ustazah. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik, ya sehat. Sudah sarapan? Sudah. Hari ini kita sebelum memulai pembelajaran berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau memimpin doa? Tiketnya siapa? Ayo. Nah, Mas Aska. Silakan maju Mas Aska, dipimpin doanya. Dipimpin silakan Mas Aska. Anak soleh-soleh ya. Siap Allahu Akbar. Ada berdoa. Kami amat kepada menunduk berdoa dan tidak nunduk mulai. Doa belum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Islam Dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Membaca dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Membaca Asmaul Husna. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam ala habibina. Alhamdulillah hari ini anak soleh-soleha sudah doa. Semoga pembelajaran pada pagi hari ini ilmunya berkah dan bermanfaat untuk kita semua. Nah, seperti biasanya Ustazah akan mengabsen anak soleh-soleha. Nanti ketika diabsen, ketika di presensi kehadiran, kalau yang hadir angkat tangan terus mengucapkan hadir. Pintar. Isa Haira Wilda, Arkan Putra Raihan, hadir. Arsyad Fathan Abqori, Hadir. Aska Atalah Al-Ghifari. Ini tanggal berapa? 10 apa ya? 10 November. Hari apa anak soleh-soleha? Ya, Hari Pahlawan. Nyanyikan lagu nasional adalah salah satu bentuk cinta kita terhadap tanah air. Apalagi hari ini adalah Hari Pahlawan. Sudah siap untuk menyanyikan lagu nasional? Ya, berdiri semuanya. Yang semangat ya nyanyinya ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Saya proklamasi, saya berkorban untukmu. anak soleha masih ingat? Tepuk satu, ya masih ingat ya? Kita praktekkan ya, biar tambah semangat. Kita mau belajar hari ini, mau belajar pendidikan Pancasila, aturan di rumah dan di sekolah. Pintar. Tuh, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk empat, tepuk lima, tepuk fokus, melihat, mendengar, mengingat, fokus. Anak-anak soleh-solehah dikeluarkan dulu buku Pancasilanya, pendidikan Pancasilanya. Dibuka halaman 31. Hari ini kita belajar tentang aturan di rumah dan di sekolah. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini adalah yang pertama, melalui mengamati video dan berdiskusi, peserta
didik dapat menjelaskan pengertian aturan dengan tepat. Nanti anak soleh-solehah akan berdiskusi sesuai dengan kelompok. Yang kedua, melalui kegiatan diskusi dan mengerjakan LKPD, peserta didik dapat menentukan aturan di rumah dan di sekolah dengan benar. Melalui permainan ular tangga dan berdiskusi, peserta didik dapat menunjukkan hasil diskusi tentang aturan di rumah dan di sekolah dengan benar. Nah, coba anak soleh-soleha, Ustadzah menunjukkan beberapa gambar di sini. Kalian perwakilan satu orang satu kelompok maju ke depan. Ayo, siapa? Anak soleh-soleha, tunjukkan kegiatan yang paling sering dilakukan. Silakan Mas Nuril, milih kegiatannya apa itu di gambar. Yang paling sering dilakukan. Yang mana? Tunjuk. Sedang apa ini tuh? Upacara. Kemudian Mbak Nada, mungkin ada yang lainnya, nggak harus upacara. Di situ kan banyak gambarnya. Apa itu? Membaca buku di perpustakaan. Terus Mas Aska yang mana? Upacara juga, ya. Terima kasih yang sudah maju. Beri tepuk tangan untuk teman-teman kalian, ya. Dari contoh gambar ini adalah salah satu contoh bentuk aturan di rumah dan di sekolah. Anak soleh-solehah tadi yang maju ke depan menunjukkan aturan di rumah apa di sekolah? Ya, pintar. Banyak yang memilih upacara bendera. Terus ada juga membaca buku di perpustakaan. Supaya Ustadzah mengetahui kalian sudah paham belum materinya, ya, yang akan Ustadzah sampaikan. Nah, Ustadzah akan membagikan sebuah lembaran. Nanti kalian mencentang benar dan salahnya, ya. Silakan diberikan nama, ya, nanti. Anak soleh-solehah, Ustadzah mau bertanya, tadi pagi anak soleh-solehah itu bangunnya jam berapa? Jam 5. Hari ini anak soleh-solehah pakai seragam apa? Pramuka. Kenapa pakai seragam pramuka? Karena hari Jumat. Memakai seragam itu termasuk aturan di mana? Di sekolah. Anak soleh-solehah, silakan dibaca dulu. Ustadzah punya cerita di sini, silakan dibaca tentang Mbak Kanaya yang melaksanakan aturan di rumah dan di sekolah. Silakan dibaca, anak-anak. Siapa yang sudah selesai membaca? Angkat tangannya. Ya, ceritanya tentang apa, anak soleh-soleha? Kanaya. Usianya berapa Kanaya? 8 tahun. Kelas berapa kira-kira kalau 8 tahun? 2. Kelas 2. Bagaimana Kanaya? Berbakti kepada kedua orang. Oh ya, berbakti kepada kedua orang tua ketika di rumah. Di sekolah bagaimana Kanaya? Berbakti kepada guru. Selanjutnya di sini Ustadzah Faiz akan menampilkan sebuah video. Nanti anak soleh-soleha silakan memperhatikan videonya tentang apa. Paham? Aturan-aturan itu anak-anak hebat. Ayo kita pelajari bersama-sama ya. Yang pertama ada aturan di rumah. Misalnya di sini menjaga kebersihan diri. Menjaga kebersihan diri contohnya mandi pagi dan sore. Lalu sikat gigi setelah makan dan sebelum tidur malam. Hidup bersih anggota keluarga. Aturan membuat hidup menjadi teratur. Keluarga menjadi rukun. Nah, aturan di rumah dibuat oleh orang tua. Anak soleh-soleha, informasi apa saja yang kalian dapatkan dari video? Tadi videonya bercerita tentang apa? Aturan di rumah dan di sekolah. Apakah kalian mengetahui bahwa setiap rumah itu memiliki aturan? Iya, bisa jadi peraturan di rumahnya Mas Arsyad itu berbeda dengan peraturan di rumahnya Mbak Safita. Apakah kalian mengetahui kalau di sekolah itu ada aturan? Iya, contohnya tadi apa?
Aturan di sekolah. Yang berdasarkan video contohnya apa? Aturan di sekolah tadi. Tertib saat upacara, pintar Mbak Jaila. Terus apa lagi? Mengantri kalau mengguna. Pintar. Tidak mengganggu teman saat bermain. Pintar-pintar. Selanjutnya, contoh aturan di rumah. Membereskan tempat tidur. Membereskan tempat tidur, pintar. Terus mencuci piring, pintar. Mencuci baju, merapikan mainan, pintar. Merapikan tempat tidur, apalagi? Apalagi aturan di rumah? Menyapu. Dari video pembelajaran yang sudah kalian saksikan tadi, ada pengertian tentang aturan. Aturan itu apa sebenarnya? Aturan itu apa tadi? Sesuatu yang harus kita taati dan dilaksanakan. Aturan juga disebut sebagai tata tertib. Pintar. Jika aturannya dilanggar, akan mendapatkan sanksi atau hukuman. Begitu ya. Nah, aturan di rumah itu dibuat oleh ayah dan ibu atas persetujuan bersama. Jadi aturan bangun pagi, setelah bangun pagi di situ ada merapikan tempat tidur, ada mandi, ada makan di meja makan. Nah, aturan saat bermain juga tadi sudah dicontohkan. Contohnya tidak boleh berebut mainan, membereskan mainan, terus bermain bola di lapangan. Selanjutnya, aturan saat keluar rumah. Nah, ini anak soleh-soleh, ya harus pamit terlebih dahulu ketika bermain atau pergi, ya. Tidak boleh lupa waktu. Anak soleh-soleha ketika bermain, asik bermain harus tahu waktu. Aturan saat masuk di rumah. Betul, mengucapkan salam saat masuk rumah. Terus apa lagi? Meletakkan sepatu atau sandal di rak. Aturan malam hari contohnya adalah beribadah bersama. Terus berdoa sebelum makan. Apa sajakah aturan yang ada di kamar tidur anak soleh-soleha? Terus menyapu tempat tidur. Terus apa lagi? Mengepel. Terus mengelap kaca jendela. Boleh ya. Sudah paham tentang aturan di rumah? Oke, sebelum ke aturan sekolah, ayo kita bernyanyi ya. Kita menyanyikan lagu Di Sini Senang, Di Sana Senang. Yo. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Anak soleh-soleha, untuk aturan di sekolah dibuat oleh siapa ya tadi aturan di sekolah itu? Ya oleh sekolah, oleh siapa? Sekolah itu guru, ustadzah, dan bapak kepala sekolah. Contohnya apa? Tadi sudah ya. Sudah banyak banget contohnya tadi. Ada mengantri, nah berbicara dengan sopan, terus iya betul. Terus ada juga aturan berpakaian di sekolah, memakai seragam sesuai jadwal, memakai pakaian yang rapi, memakai kelengkapan atribut sekolah, betul. Terus yang lainnya, aturan berperilaku di sekolah. Nah ini, menghormati guru ketika ada anak teman kalian yang mengajak untuk membolos. Nah di sini itu Dika mengajak Aldi untuk membolos. Bagaimana pendapatmu? Setuju apa tidak? Tidak. Apa kok menolak? Karena tidak boleh dilakukan. Iya, kenapa kok tidak boleh dilakukan? Karena membuat perbuatan membolos itu Tidak baik. tidak baik, pintar. Terus apa lagi alasannya?
Karena Aldi mau sekolah atau belajar. Sarannya untuk Dika. Dika itu yang mengajak membolos. Sarannya bagaimana? Dika tidak boleh membolos pintar. Hebat. Sudah paham? Sudah. Soleh-soleha sudah paham. Alhamdulillah. Ustazah akan membagi kelompoknya. Sheila itu kelompok 1. Kelompoknya Mbak Vita kelompok 2. Kelompoknya Mas Arsyad kelompok 3. Ini Arsyad. Oh, maaf. Kelompoknya Mas Asta kelompok 3. Kelompoknya Mas Sahasika kelompok 4. Soleh-soleha akan Ustazah bagikan lembar kerja seperti ini. Nanti sesudah dibagikan lembar kerja, anak soleh-soleha tuliskan terlebih dahulu namanya, nama anggota kelompoknya, siapa saja ditulis. Setelah itu anak soleh-soleha baca petunjuknya, cara mengerjakannya dibaca juga. Terus yang kedua, kalian lakukan kegiatan 1 tentang permainan ular tangga, aturan di rumah dan di sekolah. Selanjutnya, anak soleh-soleha akan mempresentasikan hasil diskusi yang sudah kalian lakukan. Siapa yang mau maju duluan? Kelompoknya siapa? Oh, Hafiz. Ya, ayo kelompoknya Mas Hafiz. Anak soleh-soleha ketika akan mempresentasikan hasil diskusi, anak soleh-soleha nanti diawali dengan salam terlebih dahulu. Perkenalkan kelompoknya kelompok berapa. Terus habis itu hasil diskusinya nanti dibacakan. Sesudah dibacakan, anak soleh-solehah yang lain yang dari kelompok lain selain yang maju ke depan boleh menanggapi atau menambahi, ya. Paham anak soleh-solehah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan menampilkan hasil dari diskusi kelompok kami. Contoh aturan di rumah. 1. Tidur dan bangun tepat waktu, membantu pekerjaan rumah, belajar sesuai jadwal. 1. Aturan di sekolah, melaksanakan aturan piket kelas, berangkat sekolah tepat waktu, memakai seragam sekolah,
tertib upacara bendera, mengikuti pelajaran dengan tertib, tidak mendekatkan teman di sekolah. Adakah kelompok lainnya yang ingin menanggapi kelompok 1? Oh, Arsyad dari kelompok berapa, Mas Arsyad? Oke, mau menanggapi aturan yang mana? Menanyakan mengepel itu aturan di rumah atau di sekolah? Dijawab kelompok 1, silakan. Di rumah apa di sekolah? Di rumah. Di rumah. Bisa juga di Sekolah. sekolah, berarti dua-duanya bisa. Ada lagi yang lainnya yang ingin menanggapi? Ya, Mbak Nindi, silakan. Menyapu termasuk aturan di mana? Bertanya. Ya, oh Mbak Nindi bertanya, menyapu itu termasuk aturan di mana, Mbak? Tadi. Di sekolah sama di rumah. Oh, oke, dua-duanya dijawab sama Mas Nuril, di sekolah dan di rumah. Ada lagi yang mau menanggapi? Tidak ada? Sudah cukup? Tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan tampilkan hasil diskusi kami. Aturan di rumah, membereskan mainan, tidur dan bangun tepat waktu, membantu pekerjaan rumah, belajar sesuai jadwal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menampilkan hasil dari diskusi kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari Kelompok 4 menampilkan hasil diskusi kelompok kami. tepuk tangan untuk kelompok 4, kelompok terakhir. Sudah paham? Oke, terima kasih. Silakan kembali ke tempat. Nah, hari ini Ustazah akan melanjutkan. Kalian silakan menempelkan gambar yang termasuk aturan di rumah dan di sekolah, ya. Anak soleh-solehah, perhatikan Ustazah Faiz ketika menjelaskan. Kalian tuliskan namanya dulu di sini ya nanti. Ya, setelah itu kamu cari yang termasuk gambar aturan di rumah dan di sekolah yang mana, digunting terus tempelkan di sini. Ya. Aturan di rumah tentang gambar yang kalian tempelkan tadi adalah contohnya sedang apa ini anaknya? Sedang menggosok, membereskan tempat tidur, ada juga menanam pohon, terus memasak di dapur, meletakkan sepatu di rak, terus yang terakhir adalah makan di meja makan. Sudah paham anak soleh-soleha? Contoh aturan di sekolah yaitu terus ada piket. Soleh-soleha, Ustazah bagikan soal evaluasi, nanti kamu tulis di sini ya namanya ya.
kalian senang dengan pembelajaran hari ini? Oke, bagian mana yang kalian senangi? Tadi pas main Semuanya. Pas main ular tangga boleh. Terus apa lagi? Semuanya. Oke, pintar ya. Terus apakah ada yang ingin kalian tanyakan? Tidak? Sudah paham semuanya? Hari ini anak soleh-soleha belajar tentang apa ya tadi ya? Aturan. Aturan adalah sesuatu yang harus kita taati dan dilaksanakan. Yang kedua tentang aturan di rumah dan di sekolah. Yang ketiga, aturan di rumah dibuat oleh siapa? Ayah dan ibu. Yang keempat, aturan di sekolah dibuat oleh guru atau kepala sekolah. Untuk pembelajaran minggu depan, hari Jumat, anak soleh-soleha silakan membawa buku PKN. Kita akan belajar tentang manfaat aturan di rumah dan di sekolah. Paham anak soleh-soleha? Ya, kalau di buku paket itu ada di halaman 35. Nanti minta tolong di rumah dibaca ya, halaman 35 ya, tentang manfaat aturan di sekolah dan di rumah. Kalau sudah, kita persiapan pulang. Silakan yang mau memimpin doa. Ada berdoa.